Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pagi ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, nikmat yang jika kita hitung tidak akan mungkin pernah bisa kita hitung. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan diberi kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat subuh, puasa Ramadan, i'tikaf, thalabul ilmi, dan lain-lain. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pagi ini kita akan bahas satu bab yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Islami. Ini bab yang sangat penting, yaitu ar-rizqu biyadillahi wahdah, yaitu pembahasan bahwa rizki itu hanya ada di tangan Allah semata. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Pembahasan ini adalah pembahasan akidah yang sangat penting, karena kebanyakan manusia itu yang paling ditakuti itu dua biasanya ya. Yang pertama urusan rizki, dan yang kedua urusan jiwa atau urusan nyawa. Sehingga kebanyakan orang kalau sudah dihadapkan dengan rizki, dihadapkan dengan urusan nyawa, meskipun dia itu orang mukmin, tapi kadang-kadang melempem. Padahal jika kita memahami di dalam Al-Quran, rizki dan ajal itu semua sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rizki itu semata-mata hanya ada di tangan Allah saja. Ar-rizqu ghairul milkiyah. Rizki itu tidak identik dengan kepemilikan. Jadi kepemilikan itu beda dengan rizki. Li'anna rizqa huwa al-ata, karena yang namanya rizki itu pemberian. Wa ammal milkiyatu, nah adapun yang dinamakan dengan milkiyah, kepemilikan, fahuwa hayazatus syai'i bi kaifiyatin minal kaifiyati allati ajaya syar'u hayazatal mali biha. Adapun kalau kepemilikan menurut definisinya dalam Islam itu adalah hayatus syai'i, penguasaan sesuatu, bi kaifiyatin minal kaifiyati, jadi kepemilikan sesuatu atau penguasaan sesuatu dengan tata cara allati ajaya syar'u, yang diizinkan oleh syara untuk memilikinya. Misalnya dengan perdagangan, dengan hibah, dan lain sebagainya. Jadi kalau rizki bukan itu. Rizki itu bukan kepemilikan. Dan rizki itu ada dua. Wa yakunur rizku halalan wa yakunu haraman. Rizki itu terkadang ada yang halal, tapi juga ada rizki itu yang haram. Jadi jangan mengira bahwa rizki itu hanya halal saja. Makanya doa kita termasuk tadi yang dibaca dengan Asmaul Husna, kita kan minta yang rizqan halalan, wasi'an, mubarakan. Jadi rizki yang halal, yang luas dan barokah. Kenapa harus ada kata halalan? Karena memang tidak semua rizki itu halal. Kita dikasih oleh Allah, tapi itu haram. Ya, berarti enggak boleh kita gunakan. Fal malu allazi ya'khuzuhul amilu ujrata amalihi rizqun. Jadi uang misalnya yang diperoleh oleh pegawai, yaitu dia dapat gaji,
itu termasuk rizki. Kalau kerjanya halal ya berarti rizkinya halal. Tapi kalau pekerjaannya haram, rizkinya haram. Wal malu alladzi ya'khudhuhul maqamiru min ghairihi fi la'bil qumari rizqun. Uang yang diperoleh oleh para penjudi dari perjudiannya itu pun juga termasuk rizki, tapi rizki yang haram. Wa qad ghalaba 'alan nasi adz-dhannu bi annahum humul ladzina yarzuquna anfusahum. Mulai dari zaman dulu para nabi hingga detik ini, kebanyakan manusia itu salah duga, salah mengira. Mereka mengira bahwa yang memberi rizki itu adalah diri mereka sendiri. Mereka salah mengira bahwa yang memberi rizki adalah dirinya sendiri, dengan pekerjaannya, dengan kecerdasannya, dengan keuletannya, dengan perjuangannya. Banyak orang mengira itulah yang mendatangkan rizki. Mereka salah, padahal rizki itu bukan dari sana. Rizki itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pekerjaan, entah itu bisnis atau pegawai, entah negeri atau swasta, itu hanya sarana Allah menurunkan rizkinya, hanya sarana. Kalaupun kita tidak di pekerjaan A, maka Allah nanti akan ngasih rizki dari jalan B. Dan selama kita masih hidup, selama kita masih bernyawa, maka kita pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal muwadzifu alladzi ya'khudhu ratiban muayyanan bikaddihi wa juhdihi yadhunnu annahu qad razaqa nafsahu. Kebanyakan pegawai ketika dia mendapat gaji setelah bekerja keras, mereka mengira bahwa itu adalah hasil dari kerjanya, sehingga mereka mengira yang memberikan rizki itu adalah dirinya, pekerjaannya. Wattajiru alladzi yarbihu malan bisa'yihi fit tijarati yadhunnu annahu qad razaqa nafsahu. Pedagang, pebisnis yang dia mendapatkan keuntungan dari bisnisnya, banyak yang mengira itu dialah yang memberi rizki kepada dirinya sendiri. Wattabibu alladzi yu'alijul marda bi ujrin yadhunnu annahu qad razaqa nafsahu. Kemudian dokter yang mengobati orang, kemudian dari situ dia dapat jasa, banyak yang menduga bahwa dia telah memberikan rizki kepada dirinya sendiri. Demikianlah kebanyakan orang mengira bahwa itu adalah yang memberikan rizki. Wal haqiqatu, hakikatnya, allati yajibu alal muslim ayyusallima biha ya annar rizqa minallah. Padahal hakikatnya yang wajib diyakini seorang muslim bahwa rizki itu datang dari Allah. Walaisa minal insan, bukan dari manusia. Adapun yang lain-lain tadi, entah itu berdagang, berbisnis, bekerja, menjadi pegawai negeri atau swasta, itu hanya sarana, hanya halah Allah memberikan rizkinya kepada kita semua. Makanya Allah berfirman di dalam banyak sekali ayat, wa kulu mimma razaqakumullah, Al-Maidah ayat 88. Wa kulu, dan makanlah, mimma razaqakumullah, dari apa yang telah kalian diberi rizki oleh Allah. Jadi yang memberi rizki itu Allah. Innallaha yarzuqu may yasha, sesungguhnya Allah yang memberi rizki kepada orang yang dikehendaki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hud ayat 6.
Wa ma min dabbatin, tiada hewan yang berjalan fil ardi di bumi, illa 'alallahi, kecuali hanya Allah rizquha yang memberikan rizkinya. Jadi semua yang bernyawa itu dikasih rizki semua oleh Allah. Semua yang bernafas semua dikasih rizki oleh Allah. Dan harus kita ingat, rizki itu bukan karena kecerdasan. Jika rizki itu karena kecerdasan, maka tidak ada hewan yang bisa hidup sampai hari ini. Karena tidak ada hewan yang cerdas. Cacing, burung, hewan-hewan besar itu kayak onta yang makannya banyak, kan gajah yang segitu besarnya. Berapa itu kalau makan ya? Itu berkali-kali dari kita itu. Dia nggak punya kecerdasan. Tapi atas izin Allah masih hidup. Kenapa? Karena yang ngasih rizki adalah Allah, bukan kecerdasannya. Banyak orang mengira kalau sekolahnya semakin tinggi, semakin pintar, rizkinya semakin tambah. Ya memang ilmu itu juga rizki juga, memang tambah sih ya. Tapi rizki itu tidak identik dengan uang. Jadi kalau rizki itu karena kecerdasan, tidak ada makhluk yang nggak ada hewan yang masih hidup, itu tidak ada, semua sudah mati. Kalau seandainya rizki itu karena kecerdasan kita, tapi tidak, rizki itu memang diberikan oleh Allah sesuai dengan kapasitasnya. Dan kadang-kadang ya aneh juga. Coba jangan bayangkan, cicak kan makhluk ya, dia dikasih rizki oleh Allah. Cicak itu tidak bisa terbang. Makanan dia justru terbang. Rezeki nggak bisa terbang, yang dimakan bisa terbang. Itu kalau kita pikir, gimana caranya dia bisa hidup? Wong yang mau dimakan itu terbang kemana-mana, sementara dia tidak bisa terbang. Tapi Allah Maha Kuasa. Meskipun dia itu nggak bisa terbang, yang dimakan itu bisa terbang, toh dia juga masih bisa makan, masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan kadang-kadang kita sampai bingung ini cicak kok neng ndi sange kayak kaya ngono mangane neng ndi yang ngene ya gitu. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki Allah, memang bukan kita. Yang ngasih kehidupan itu Allah, bukan kita. Kalau kita kadang-kadang maunya dia mati semua gitu ya, apalagi kayak tikus gitu ya. Kita sampai jengkel sendiri ya, wis diracun rak mati. Kok iseh wae gitu ya. Kenapa? Karena yang ngasih kehidupan memang bukan kita, bukan manusia. Yang ngasih kehidupan itu adalah Allah. Padahal jenisnya macam-macam ya. Apa itu jenis racun tikus itu? Wes pokoknya macam-macam sampai bingung kita ini ya. Kok iseh wae? Ya kenapa? Karena yang ngasih hidup bukan kita. Coba dia nggak punya akal. Kita nggak ngasih makan, bahkan kita itu bernafsu ingin bunuh dia setiap melihat dia. Tapi kok iseh gitu loh ya. Kenapa? Karena memang yang ngasih rezeki itu adalah Allah, bukan kita. Kita sudah pengen bunuh dia, tapi ora mati. Ya kok ora mati iseh wae gitu. Itulah. Kenapa? Karena semua itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadhil ayatu wa ghairuha katsirun, dan ayat-ayat yang sangat banyak tadi, yang jumlahnya mungkin ratusan sampai ribuan ayat, itu adalah qat'iyatud dilalati. Jadi memiliki makna yang qat'i, yang pasti, wala tahtamilu illa maknan wahidan, tidak bisa dimaknai kecuali satu makna, yaitu annar rizqa minallahi wahdah la min ghairihi, bahwa rizki itu hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Ini keyakinan kita seorang muslim, seorang mukmin. Cuma ya kadang-kadang kebanyakan kita orang Islam itu terlalu takut dengan rizki, sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita ini tidak proporsional.
Padahal rezeki itu bagian dari, kalau kita orang Islam, dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak orang yang dikasih rezeki jadi semakin taat, tapi tidak sedikit yang kemudian ketika dikasih rezeki dia semakin maksiat kepada Allah. Banyak orang yang takut menyuarakan kebenaran hanya gara-gara rezekinya nanti hilang. Dia mengira bahwa yang ngasih rezeki itu manusia, padahal tidak itu. Tapi nyuwun ngapunten, kadang-kadang yang punya keyakinan segini ini orang-orang terdidik, okay? Ya punya gelar kiai, ya punya gelar haji, ya punya gelar ustadz, punya gelar yang lain-lain itu. Tapi begitu takut kalau rezekinya itu hilang. Nah, ini sebetulnya masalahnya di mana? Ini masalahnya sebetulnya ada dalam keimanan. Jadi imannya itu belum iman dalam makna yang sebenarnya. Kalau dia memang sudah iman kepada Allah, yakin rezeki di tangan Allah, dia itu tidak ada rasa takut. Karena dia sadar sesadar-sadarnya yang memberikan itu adalah Allah. Sementara dia sebagai manusia, tugasnya adalah bekerja sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan syariah Islam. Itu yang paling penting. Yang petani ya bertani dengan yang sebaik-baiknya, yang pedagang berdagang dengan sebaik-baiknya, yang lain juga sama. Nanti insya Allah akan diberikan rezeki oleh Allah lewat jalan itu ataupun lewat jalan yang lain. Ini masalah keimanan ini. Tapi ya tadi kebanyakan manusia itu ketakutan. Dan memang orang itu kalau masalah ini belum clear, nggak mungkin dia itu berani memperjuangkan Islam. Tapi kalau dia sudah clear masalah ini, dia sudah yakin rezeki di tangan Allah, dia sudah yakin ajal itu di tangan Allah, maka dia sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena memang yang paling ditakutkan manusia itu masalah nyawa dengan masalah rezeki. Bahkan di televisi itu ada acara Family 100. Masih ingat nggih? Pernah lihat nggih? Itu tentang survei 100 orang. Itu pernah ada survei menanyakan apa yang paling ditakuti manusia. Saya dulu menduga yang ditakuti manusia itu kayak hantu. Saya duga itu. Ternyata tidak. Ternyata dari survei itu, top survei yang paling ditakuti manusia itu jatuh miskin ternyata ya. Ternyata itu jatuh miskin. Itu yang paling ditakuti manusia. Nah, begitu orang takut jatuh miskin, akhirnya yang dilakukan itu sembarangan. Menabrak-nabrak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut miskin, takut mati dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang haram dilanggar, yang wajib ditinggalkan. Karena takut tidak dapat rizki. Takut kalau Allah itu nggak ngasih rizki. Padahal Allah pasti ngasih rizki selama kita masih hidup. Nah, ini kalau mati gimana? Kalau mati ya sudah, berarti sudah saatnya. Tapi semua itu sudah Allah yang menentukan. Tapi kalau kita tidak sedang dalam kondisi santai mungkin ini ya. Tapi kalau kita mengalami sendiri mungkin nggak ringan juga ya gitu ya. Di manusia itu memang ya begitulah manusia. Bukan hanya zaman sekarang. Wong saiki anak-anak, bukan hanya wong saiki ya, itu wong dulu juga. Manusia itu sebenarnya sama dari dulu sampai kiamat nanti. Di zaman Rasulullah SAW dulu, itu ketika Rasulullah datang, kemudian Rasul berdakwah kepada para sahabat. Ketika sahabat itu menerima kebenaran, maka mereka dibina Rasul. Setelah itu diajak berdakwah bareng-bareng. Dan dakwah itu resikonya memang sangat luar biasa ya. Ya, yang paling sederhana itu ya resiko masalah rizki dan resiko masalah ajal.
Ini kalau imannya nggak clear ya nggak berani memang ya. Tapi karena iman para sahabat itu sudah clear, ya mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang enteng saja. Nah, salah satu sahabat Ja'far bin Abi Thalib, dia itu adalah sepupu. Yang saya ingat yang kedua itu adalah Abu Sufyan, musuh bebuyutan Nabi. Itu wajahnya sangat mirip dengan Nabi, sepupu juga. Kemudian yang ketiga Usam, itu beliau juga sepupu Nabi. Terus yang keempat itu adalah Hasan bin Ali, yaitu cucunya Nabi. Terus yang kelima itu cucu jauh, yaitu kakeknya Imam Syafi'i. Jadi ada 5 orang yang wajahnya itu mirip dengan Nabi. Dan Ja'far bin Abi Thalib ini termasuk orang miskin. Maka ketika beliau dakwah itu dikuyo-kuyo luar biasa ya. Ya semua jalan rizkinya ditutup, mau dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya begitu tekanan dakwah itu luar biasa, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Dan beliau minta izin kepada Rasul untuk diizinkan hijrah ke Habasyah, karena di sana ada raja yang adil, yaitu Raja Najasyi. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau dengan beberapa sahabat lemah yang lain itu hijrah ke Habasyah. Karena fitnah terhadap beliau itu sangat luar biasa. Beliau mau dibunuh dan lain sebagainya. Ya, sebagai manusia tetap berusaha dengan kaidah sebab akibat ya untuk menghindari semua itu. Akhirnya beliau hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Dan sampai di sana alhamdulillah diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Nah, ketika beliau dan beberapa orang sampai sana, ini tokoh-tokoh Makkah yang kesetanan ini marah luar biasa ya. Jadi akhirnya orang-orang Makkah ini mengutus 2 duta yang sangat luar biasa yang bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang intinya ingin memprovokasi Raja Najasyi agar mengusir sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa orang yang bersamanya. Jadi yang namanya provokasi itu juga bukan hanya zaman sekarang, dulu itu juga ada. Makanya kita tuh penting untuk membaca Quran, membaca sejarah sahabat. Kenapa? Karena sejarah itu berulang-ulang sebetulnya. Yang beda itu hanya aktornya saja. Kalau dulu namanya Abu Jahal, kalau sekarang itu Abu apa gitu aja ya. Hanya beda nama saja ya. Tapi aktornya itu tapi kisahnya itu sebetulnya berulang gitu. Nah, kemudian akhirnya Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini berangkat menuju ke Habasyah dengan membawa hadiah-hadiah yang menggiurkan. Ya, di mana-mana kalau mau kalau mau tujuannya mulus, ya harus ada fulus, ya sogoan. Itu bukan hanya zaman sekarang ya, dulu pun juga sama. Kok podo kabeh ya? Memang podo kabeh gitu ya. Podo sama semuanya. Dan yang menarik, jadi Amr bin As ini tidak langsung ketemu Raja Najasyi. Tapi dia itu yang pertama ditemui adalah para penasehat, para pendeta yang ada di sekitar Najasyi. Ya, ini pintar juga, caranya juga begitu. Jadi nggak langsung ke pengambil keputusan, tapi yang dipengaruhi itu orang-orang di sekitar pengambil keputusan. Karena justru yang paling menentukan kadang-kadang itu adalah orang-orang di sekitar pengambil keputusan. Maka kita sering mendengar ada kata-kata, dia itu sebetulnya orangnya baik, tapi, nah itu tapinya itu ya, yang nggak nguati itu. Dia itu bersama dengan orang-orang jahat di sekitarnya, itu masalahnya. Padahal ketika orang baik itu bersama orang-orang jahat, dia jadinya adalah orang jahat. Tidak peduli dia baik atau tidak. Dia baik, tapi dia bersama orang jahat, dia orang jahat. Gitu. Maka ini pinter ini Amr bin As yang beliau dekati
pertama ini adalah orang-orang di sekitar raja, di para pendeta-pendeta itu. Kemudian beliau mengatakan, ini raja Amr bin As berkata kepada para pendeta, innahu qad halla fi ardil malik ghilmanun min sufahaina saba'u an dini abaihim wa ajdadihim wa farraqu kalimata qaumihim. Innahu qad halla fi ardil malik, sesungguhnya telah menetap di bumi Paduka, ghilmanun, para pemuda, min sufahaina, yang bodoh-bodoh dari masyarakat kami. Ngomongnya bahasanya udah luar biasa ya. Kok kayak sekarang ya? Iya, sama juga gitu ya. Jadi kalau menyebut orang yang pendapatnya berbeda itu orang bodoh gitu ya. Di orang pemuda-pemuda bodoh dari negeri kami sekarang sedang berada di negeri Paduka. Saba'u an dini abaihim, mereka telah murtad, mereka telah keluar dari agama bapak mereka, wa asdadihim, dan nenek mereka. Mereka itu telah mengkhianati nenek moyangnya, telah merobek-robek kesepakatan yang dibuat oleh nenek moyangnya. Kok sama dengan sekarang ya? Ya sama juga ya. Jadi bahasa itu juga sama juga ya. Wa farraqu kalimata qaumihim, dan mereka di negerinya itu telah memecah belah masyarakat mereka. Ini kaum teroris ini, kaum fundamentalis ini, kaum radikalis ini, memecah-pecah belah negeri kami, memecah belah persatuan kami. Fa idza kallamna al-malik fi amrihim fa asyiru alaihi ayusallimahum, maka nanti kami mohon, jika kalian berbicara kepada raja, mohon kalian memberi isyarat agar raja mengembalikan mereka kepada kami, agar raja mengusir kami. Duna ayyas alahum min dinihim, dan mohon nanti ketika mengusir mereka nggak usah membahas agama mereka. Kenapa? Kalau agamanya dibahas, nanti malah jadi tertarik dengan agamanya. Nggak usah dibahas, nggak usah ada pengadilan lah, langsung disikat aja pakai perpu gitu ya. Nah, ada argumentasinya. Fa inna asyrafa qaumihim absorubihim, karena tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka dari negeri mereka lebih tahu tentang mereka daripada Anda sekalian. Kami ini udah bersama puluhan tahun, tahu persis apa yang mereka lakukan. Jenengan itu kan baru kenal, nggak begitu ngerti jenengan itu, maka nggak usah tanya-tanya. Cukup percaya kami saja. Kami ini sudah kumpul bersama mereka berpuluh-puluh tahun. Wa a'lamu bima ya'taqiduna, dan kami lebih tahu apa yang mereka yakini. Luar biasa seperti zaman sekarang ya. Jadi orang lain lebih tahu apa yang dipahami orang lain. Jadi ada orang merasa lebih tahu isi otaknya orang lain. Zaman dulu tapi nggih. Sekarang tidak tahu saya. Kemudian ketika Amr bin As bilang begitu, faqala al-batariqatu na'am. Kemudian para pendeta bilang ya, nanti kita skenario saja gitu ya. Nah setelah semuanya di skenario, besok kita bareng-bareng ketemu dengan raja sesuai dengan skenario yang ada. Jadi memang kadang-kadang apa yang tampak itu kayak kelihatan ya begitu ya, padahal semuanya hanya sandiwara ya. Jadi di belakang layar itu kadang-kadang permainannya di belakang layar. Apa yang tampak di televisi, di media itu hanya sandiwaranya untuk dilihat oleh publik. Nah, setelah semuanya diskenario oleh Amr bin As, nah pagi harinya baru persidangan yang sebenarnya. Kemudian setelah itu Amr bin As bilang kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, innahu
qad awa ila mamlakatika ta'ifatun min asyrasi ghilmanina qad ja'u bidinin la na'rifuhu nahnu wala antum fafaraqu dinana walam yadkhulu fi dinikum. Ini bahasanya luar biasa ya. Ini kan karena bahasa seorang diplomat ini ya. Kalau yang tahu bahasa Arabnya ya, luar biasa ini ya. Ayyuhal malik, wahai raja, innahu qad awa ila mamlakatika, sesungguhnya telah awa itu apa nggih? Sesungguhnya telah masuk ke kerajaan Anda, ke negeri Anda, ke pemerintahan Anda, ta'ifatun, segolongan orang, min asyrari ghilmanina, anak-anak kami yang paling buruk. Ya, ini nyebutnya anak-anak ini. Kalau tadi pemuda ya, di anak-anak yang tidak tahu diri. Qad ja'u bidinin la na'rifu, sungguh mereka telah membawa agama baru, membawa keyakinan baru, membawa doktrin baru, membawa cara pandang baru, la na'rifuhu, yang kita belum kenal sebelumnya. Ini membawa ajaran sesat gitu ya, yang memecah belah. Nahnu wala antum, kami tidak tahu, engkau pun juga tidak akan tahu itu. Fafaraqu dinana, dan dengan keyakinan itu mereka telah memecah belah agama kami. Walam yadkhulu fi dinikum, dan mereka juga tidak akan pernah mau masuk ke agama panjenengan. Jadi ini dibuat peta konflik gitu ya. Jadi mereka itu punya keyakinan baru yang beda dengan keyakinan nenek moyangnya, beda dengan agama nenek moyangnya, beda dengan organisasi nenek moyangnya, tapi mereka juga tidak mau masuk kepada agama panjenengan. Ini orang berbahaya ini radikal ini. Wa qad ba'asana ilaika asyrafu qaumihim, dan sungguh telah mengutus kami para pemuka-pemuka kaum di negeri mereka. Kami ini diutus oleh tokoh-tokoh mereka. Min abaihim, dari golongan bapak-bapak mereka. Saya ini mewakili bapak-bapak mereka. Saya diutus. Ini anak-anak nggak tahu diri nih yang lari ke negeri panjenengan ini. Saya diutus oleh bapak-bapak mereka. Wa a'mamihim, dan diutus oleh paman-paman mereka. Wa asyairihim, dan diutus oleh keluarga-keluarga mereka. Maka luar biasa ya, sampai melibatkan urusan keluarga ini ya. Litaruddahum ilaihim, agar engkau mengembalikan mereka kepada keluarganya lagi. Wahum a'lamun nasi bima ahdasuhu min fitnatin, merekalah, keluarganya itulah yang paling tahu tentang fitnah yang ditumbulkan oleh kelompok ini. Wah, ini bahasanya dah luar biasa gitu. Fanazara an-Najasyi ila batariqatihi, kemudian dalam persidangan itu kemudian Najasyi melihat para pendeta-pendeta di sekitarnya. Faqala al-batariqatu, begitu dilihat oleh Najasyi, kemudian para pendeta bilang, sodako ayyuhal malik. Ada skenario ini ya. Betul wahai raja, apa yang disampaikan oleh kedua utusan ini. Fa inna qaumahum absaru bihim, sesungguhnya kaum mereka, sesungguhnya bangsa mereka jauh lebih tahu dibanding kita. Faruddahum ilaihim liyarau ra'yahum fihim. Udahlah, lebih baik kita kembalikan saja, karena mereka itu, kaum mereka, bangsa mereka, merekalah yang lebih tahu dibanding kita. Jadi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia membuat makar, tapi Allah sebaik-baik pembuat makar. Dikiranya semua orang itu bisa dibegitukan, ternyata juga di setiap zaman itu juga ada orang-orang yang tidak bisa dibegitukan.
Nah, Raja Najasyi termasuk raja yang adil. Faghadaba al-Malik, bahkan Raja Najasyi itu langsung marah ya, mendengar para pendeta, para penasihat di sekitarnya yang tidak menggunakan otaknya ini. Marah beliau itu. Karena beliau mengatakan, ini terjemahannya aja ya, demi Allah tidak, aku tidak akan menyerahkan orang-orang itu kepada siapapun sebelum aku memanggil mereka dan menanyakan hal-hal yang dituduhkan kepada mereka. Ini adil itu ya. Atau kalau dalam bahasa sekarang itu istilahnya, kalau dalam bahasa jurnalisme itu istilahnya cover both side ya, mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Jika benar keadaan mereka seperti yang dikatakan oleh kedua utusan ini, maka aku akan serahkan mereka. Dan jika mereka tidak seperti yang dikatakan, maka aku akan melindungi mereka dan aku akan bersikap baik kepada mereka selama mereka masih meminta perlindungan kepadaku. Jadi ini beliau ini orang yang adil, karena yang dituduhkan itu belum tentu sesuai gitu ya. Nah, kalau dunia ini hanya ngikuti tuduhan, hancur dunia ini ya. Ya, untungnya di dunia ini itu ada orang-orang yang adil. Itulah yang membuat bumi masih tetap tegak sampai detik ini. Dan yang merusak dunia itu ya orang-orang yang enggak adil itu, yang hanya mendengar dari satu pihak langsung mengambil keputusan. Nah, kemudian akhirnya umat Islam disuruh menyampaikan apa yang dituduhkan oleh dua utusan ini. Kemudian akhirnya begitu didatangkan, ini panjang sekali yang disampaikan oleh Ja'far ya. Ja'far dipilih untuk berbicara karena beliau adalah orang yang paling fasih ketika bicara. Kalau Arabnya panjang, saya bacain terjemahannya aja. Kemudian Ja'far maju dan berkata, wahai raja, dulu kami adalah kaum yang dikenal sebagai orang-orang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan banggai. Dulu kami melakukan perbuatan keji, memutus silaturahmi, berbuat buruk kepada tetangga, dan orang yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Seperti itulah dulu kami, wahai raja, sampai akhirnya Allah mengutus kepada kami seorang rasul yang kami ketahui nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya. Ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah, menyembahnya, dan meninggalkan semua yang kami dan nenek moyang kami telah menyembahnya selain kepadanya, yaitu berupa bebatuan dan berhala. Nabi itu memerintahkan kami untuk berbicara jujur, menunaikan amanah, bersilaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang haram, dan tidak menumpahkan darah. Beliau melarang kami berbuat keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, dan memfitnah wanita-wanita. Nabi itu memerintahkan kami untuk menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengan apapun. Beliau, Nabi itu memerintahkan kami untuk mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Maka kami membenarkannya, kami mengimaninya, dan kami mengikuti apa-apa yang dibawa olehnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami, dan kami mengharamkan apa yang diharamkan bagi kami. Wahai raja, apa yang dilakukan oleh kaum kami, kemudian memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang pedih karena agama kami, dan mereka berusaha mengembalikan kami agar menyembah berhala-berhala. Ketika mereka berbuat zalim kepada kami, menyiksa kami, dan membuat keadaan kami menjadi sulit dan menghalangi kami untuk menjalankan ajaran kami, maka kami pergi berhijrah ke negeri engkau, wahai raja. Kami memilihmu dibanding yang lain,
dan kami menginginkan perlindunganmu, dan kami berharap tidak ada di antara kami yang dizalimi ketika berada di sisimu. Kemudian itu penjelasan dari sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib, menjelaskan tentang hakikat Islam itu seperti apa. Kemudian Najasyi bertanya lagi, minta bukti, ya. Adakah sesuatu yang dibawa oleh Nabi kalian yang datang dari Allah? Kemudian dijawab oleh Ja'far, iya. Kalau begitu kata Najasyi, bacakanlah. Kemudian dibacakannya surat Maryam, yaitu dari 1 sampai 4, ya. Kaf ha ya ain sad Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, ketika dibacain itu, kemudian Najasyi itu air matanya meleleh ketika dibacain surat Maryam ayat 1 sampai 4. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan yang dibawa oleh Isa berasal min mishkatin wahidah, berasal dari sumber yang sama. Dan beliau berpaling kepada Amr, pergilah kalian berdua, dan sekali-kali aku tidak akan menyerahkan mereka kepadamu. Kemudian beliau bilang, bawa kembali hadiah yang kamu bawa, aku gak butuh hadiah itu. Nah, ya itulah sekedar contoh, ya. Ketika orang itu membawa kebaikan, membawa kebenaran, membawa Islam, dimusuhi, di skenario mau dibunuh, mau dipotong jalur rezekinya, tapi yang ngasih rezeki itu adalah Allah, yang ngasih kekuasaan itu adalah Allah. Jadi ya, meskipun manusia itu berusaha untuk menghancurkan kita, selama kita ini masih taat kepada Allah, selama kita ini masih iman kepada Allah, Allah masih akan tetap memberikan rezekinya kepada kita. Selama belum ajal kita, orang itu mau berupaya membunuh kita kayak gimana kan? Maka kita tidak akan pernah mati sampai ajal itu memang sudah saatnya datang. Jadi kita nggak perlu takut, karena takut kalau sudah saatnya ya akan terjadi, takut atau tidak kalau nggak saatnya ya terjadi, tidak takut kalau memang belum saatnya juga tidak terjadi. Jadi takut atau tidak itu nggak pengaruh apa-apa sebetulnya. Takut itu hanya mempengaruhi diri kita sendiri. Semakin takut kita semakin tersiksa, dan semakin kita nggak takut, maka kita akan semakin merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Maka bahagia itu yang menciptakan kita sendiri. Jika kita takut, bahagia itu lari. Jika kita nggak takut, kebahagiaan itu akan datang. Makanya orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah itu nggak ada ketakutan. Dan ketika orang nggak ada ketakutan, itulah makna kebahagiaan yang sebenarnya. Ya mungkin itu sekedar, nggak tahu, perlu ada tanya jawab nggak ini? Mungkin satu ya kalau ada ya. Mas, waktunya sudah ini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini cukup
diinformasikan bahwa pahala itu Allah berikan kepada hambanya manakala hamba ini sudah melakukan suatu usaha yang harus didasari dengan ikhlas. Sedangkan fenomena yang sekarang ada bahwa orang justru melakukan suatu aktivitas yang memerlukan waktu banyak dan menguras tenaga serta pikir untuk memperoleh apa yang namanya rezeki. Padahal rezeki itu sudah ditentukan. Nah, ini yang menjadi ganjalan bagi kami. Kenapa kok fenomena ini terjadi? Itu bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa fenomena itu terjadi? Jadi begini, manusia itu dikasih nafsu oleh Allah. Selain dikasih nafsu, manusia dikasih akal dan dikasih wahyu. Nah, memang yang mendominasi manusia itu nafsu. Makanya manusia itu pada awalnya memang seperti itu. Itu kondisi asli manusia itu. Nah, kemudian Allah ngasih akal, ngasih wahyu, menjelaskan hakikat hidup. Bahwa hakikat hidup itu tidak seperti yang diduga oleh nafsu. Maka begitu orang itu menggunakan akalnya, menggunakan wahyu dari Allah, maka baru melihat, oh ternyata yang diinginkan nafsu itu keliru. Makanya ketika orang itu sudah menggunakan akal, sudah menggunakan wahyu, nah dia baru ngerti kalau itu keliru. Cuma ya kebanyakan orang itu enggak menggunakan akalnya, kebanyakan orang enggak ngikuti wahyu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan manusia itu enggak menggunakan akalnya, hanya ngikuti keinginannya, hanya ngikuti nafsunya. Ya kayak tadi, misalnya ketika Mahatma Gandhi bilang, jadi dunia ini itu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya betul. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang bernyawa dijamin oleh Allah rizkinya. Dan bumi ini cukup. Seluruh dunia cukup. Tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keinginan satu manusia. Kalau satu manusia tidak cukup untuk memenuhi keinginannya bumi ini. Mobil satu tidak cukup, butuh 10. 10 cukup tidak? Tidak cukup, masih pengen 100. 100 cukup tidak? Tidak, masih pengen 1000. Gunung emas 1 cukup tidak? Tidak cukup. 2 emas, 2 gunung cukup tidak? Tidak cukup. Maksudnya itu tidak bakalan pernah cukup gitu. Kalau untuk memenuhi keinginan itu tidak akan pernah cukup dunia ini. Tapi kalau memenuhi kebutuhan, makanya kalau permasalahan ekonomi dalam kapitalisme itu kan ini masalahnya ya, scarcity. Makanya ekonomi kapitalisme itu solusinya karena keinginan manusia itu nggak bakalan bisa dicukupi, muncul kelangkaan, maka ekonomi itu solusinya produksi sebanyak-banyaknya. Beda dengan konsep Islam. Kalau konsep Islam, problem ekonomi itu bukan kelangkaan. Tapi problem ekonomi itu adalah masalah distribusi. Kekayaan itu tidak tersebar merata, itu masalahnya. Sehingga butuh sistem yang mampu menjamin kekayaan itu tersebar secara merata. Karena sebetulnya kalau dipakai untuk seluruh manusia itu cukup. Cuma masalahnya ada orang-orang rakus yang menguasai itu sehingga menjadikan kekayaan yang diberikan Allah ini hanya dikuasai segelintir, 2 gelintir manusia. Dan ini yang menyebabkan kerusakan dunia sebetulnya. Tapi ya mereka nggak sadar kalau itu merusak ya. Sebagaimana kata dalam Al-Quran itu, mereka itu merusak dunia tapi nggak sadar kalau mereka itu merusak. Jadi memang masalahnya itu mereka nggak mau berpikir, masalahnya mereka itu nggak mau mengikuti wahyu, itu masalahnya. Atau kalau dalam bahasa yang lebih gampang, kenapa manusia kok begitu? Gampangnya karena nggak ada iman di hatinya. Itu bahasa sederhananya sebetulnya. Tapi orangnya sudah Islam kok? Iya, karena Islam dengan iman itu memang berbeda. Kalau Islam itu gampang sekali. Kita mengucapkan syahadat, KTP kita ditulis Islam, kita sudah Islam. Tapi kalau untuk iman, makanya dulu tuh ada seorang
bertemu dengan Rasul mengatakan amanna, kami sudah beriman wahai Rasul. Jangan kamu bilang amanna, tapi bilanglah aslamna, kami sudah Islam. Untuk iman itu butuh bukti masalahnya. Tadi ketika kita itu masih menganggap bahwa yang ngasih rizki itu pekerjaan kita, yang ngasih rizki itu atasan kita, yang ngasih rizki itu bisnis kita, itu sebetulnya iman kita itu belum sempurna. Tapi begitu kita sudah bulat, yang ngasih rizki itu Allah, yang ngasih hidup itu Allah, mati Allah, itulah iman yang sempurna. Tapi memang untuk sampai ke titik itu ya memang butuh perjalanan yang panjang. Jadi dan kadang-kadang Allah memberi ujian, dan setiap ujian yang diberikan itu sebetulnya anak tangga, semakin naik, semakin dekat dengan Allah, menjadi semakin dicintai oleh Allah. Makanya Rasul pernah mengatakan asyaddul bala, orang yang paling berat ujiannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Ujiannya paling berat karena dia itu pasti berhadapan dengan kekuasaan yang eksis saat itu. Nabi Musa, Nabi Muhammad, nabi-nabi itu berhadapan dengan kekuasaan yang eksis, dengan para Fir'aun di zamannya gitu. Paling berat itu berhadapan dengan itu. Kan kalau sudah berhadapan dengan mereka itu, kalau nggak ada iman habis kita ini ya. Kita nggak punya apa-apa, mereka punya segala-galanya. Tapi yang membinasakan nanti Allah ya. Ya kayak Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, ya nggak bisa apa-apa. Nggak punya apa-apa. Yang dipunya hanya keimanan saja. Ya akhirnya begitu sampai di Laut Merah, nggak ada jalan keluar, Allah memberikan pertolongan. Jadi laut yang awalnya diisi air, akhirnya airnya hilang, muncul daratan, akhirnya lewat di situ. Jadi yang menghancurkan Allah tanpa peran dari Nabi Musa sedikit pun, tahu-tahu sudah hancur gitu aja ya. Itulah kadang-kadang itu. Kita kalau mau menghancurkan mereka nggak bisa, kita nggak punya apa-apa. Yang menghancurkan itu Allah. Tapi yang paling penting bagi kita itu bukan masalah hancur atau nggak hancur ya. Yang paling penting bagi kita, yang penting itu taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Baik kondisi yang kita sukai atau kondisi yang tidak kita suka, itu yang paling penting. Dan itulah yang menunjukkan kita ini iman yang sebenarnya atau tidak. Makanya kalau kita ditanya, kita ini sebetulnya orang yang sudah beriman belum? Ya saya nggak bisa jawab. Ya kita itu betul-betul sudah menjadi yang beriman kalau sudah diuji Allah dan kita lolos, baru kita beriman. Kalau kita belum diuji, ya belum, berarti kita belum. Tapi saya ujiannya masih ringan, Tat. Ya berarti imannya masih kecil gitu ya. Nah, makanya pengen diuji yang berat atau diuji yang ringan? Ya jangan minta berat, jangan minta ringan ya. Mintalah yang sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita doa kita kan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Itu yang penting. Ya Allah, pokoknya kami minta ya Allah, kalaupun Engkau memberi ujian, jangan berilah ujian yang kami tidak mampu. Mintalah ujian yang kita mampu untuk menanggungnya. Ya kalau kita semakin kuat ya otomatis ujiannya semakin tapi yang penting kita masih mampu aja. Okay? Saya kira itu nggih, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala